Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Berkatku Channel. Salam sehat dan jangan lupa bahagia ya. Pasar ini merupakan salah satu pasar tradisional yang terkenal dan ramai di wilayah barat Yogyakarta. Pasar ini dibangun pada tahun 1980-an atau 43 tahun yang lalu. Setelah beberapa kali mengalami perbaikan secara berkala, maka mulai Januari 2023 yang lalu pasar ini telah dirobohkan dan akan dibangun kembali sebagai pasar yang modern. Maka dalam video kali ini saya akan mengajak teman-teman sedulur untuk melihat apa yang akan menjadi ikon di wilayah barat kota Yogyakarta ini. Pasar ini berjarak kurang lebih 10 km dari kota Yogyakarta, dapat dicapai melalui Jalan Godean ke arah barat, dan kalau dari perempatan Ring Road Demak Ijo maka jaraknya hanya kurang lebih 4,8 km dan dapat dicapai hanya dalam waktu 10 menit. Pasar Godean yang baru ini selain menyediakan fasilitas berjualan seperti kios, los, seperti pasar umumnya, juga akan menyediakan fasilitas baru seperti taman terbuka hijau, food court, lift barang, kantor UPT, tempat ngopi-ngopi di rooftop, dan lain-lain. Pembangunan Pasar Godean telah dilaksanakan mulai kira-kira bulan Mei 2023 kemarin dan akan selesai pada tahun 2024 ini. Masa pelaksanaan pembangunan adalah kurang lebih 1 tahun atau tepatnya 360 hari kalender dengan nilai kontrak sebesar 89.889.992.000 rupiah. Anggaran untuk pembangunan pasar ini dari mana? Anggaran pembangunan Pasar Godean didanai dari APBN di Kementerian PUPR. Kita lihat penampakan Pasar Godean dari selatan atau dari Jalan Godean yang merupakan muka atau pintu utama ya teman-teman ya. Kita lihat terdapat 2 blok bangunan utama. Yang pertama blok barat dan yang kedua blok timur, dan di tengah-tengah kedua blok tersebut terdapat bangunan yang mirip dengan bangunan joglo. Kalau dilihat lantai dasar dari bangunan Pasar Godean yang baru ini kira-kira naik kurang lebih 2 meter dari muka jalan aspal. Kemudian di sekeliling bangunan pasar dapat dipakai untuk parkir kendaraan mobil dan motor, di mana akan lebih luas dibandingkan dengan lahan parkir yang lama ya teman-teman ya. Rencananya bangunan Pasar Godean yang baru ini terdiri dari 3 lantai ya teman-teman ya. Untuk naik ke lantai atas disediakan tangga, jalur rem, dan juga ada lift barang. Kita lihat penampakan Pasar Godean ini dari barat atau dari Jalan Godean Sayegan. Seperti itu ya teman-teman yang saat ini sedang dibangun. Sedangkan penampakan Pasar Godean dari utara Ini kita lihat seperti ini ya teman-teman ya. Ada yang sebagian di tembok,
kemudian juga ada yang sebagian terbuka ya. Kita lihat tetap ada blok sebelah barat dan juga blok timur yang dipisahkan dengan bangunan semacam joglo ya teman-teman yang di tengahnya. Kalau kita lihat untuk yang blok sebelah timur di bagian utara ini ada bangunan RAM dari lantai dasar ke lantai 2 dan sampai ke lantai 3 ya teman-teman ya. RAM ini merupakan fasilitas yang dapat digunakan untuk penyandang difabel, juga dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan barang, serta juga dapat digunakan untuk orang. Mari kita lihat penampakan Pasar Nggodean ini dari arah timur ya teman-teman ya. Kalau kita lihat cenderung tertutup ya teman-teman ya. Kita lihat ini di sini bangunan Pasar Nggodean tertutup oleh tembok, terutama yang lantai 2 ya teman-teman ya. Sedangkan nanti untuk lantai dasar saya kira nanti akan berupa kios-kios. Inilah ilustrasi penampakan Pasar Nggodean yang baru dibangun jika nanti sudah jadi. Ada 5 keunikan dari Pasar Nggodean ini ya teman-teman ya, yang akan menjadi ciri khasnya. Apa itu teman-teman? Yang pertama, Pasar Nggodean merupakan pasar yang terbesar dan teramai yang ada di wilayah Kabupaten Sleman, mengalahkan pasar yang ada di ibu kota Kabupaten Sleman, yaitu di Meran. Pasar Nggodean ini terletak di pojok perempatan Nggodean dan dikelilingi oleh jalan aspal, sehingga Pasar Nggodean ini mempunyai 4 muka atau wajah ya teman-teman ya, yaitu dari arah selatan atau Jalan Nggodean yang merupakan akses pintu utama, kemudian dari Jalan Nggodean Sayegan dari arah barat, kemudian juga dari utara terdapat jalan aspal, dan juga di timur pasar juga terdapat jalan aspal, sehingga penampakan Pasar Nggodean ini dapat dinikmati dari 4 arah. Yang ketiga, Pasar Nggodean ini buka setiap hari, akan tetapi Pasar Nggodean akan lebih ramai pada hari pasaran yang terbesar adalah Pon, kemudian juga pasaran Wage berdasarkan kalender Jawa. Selain itu, Pasar Nggodean ini juga ada aktivitas selama 24 jam ya teman-teman ya, dari pagi, sore, malam sampai pagi lagi. Kemudian yang keempat, Pasar Nggodean ini terkenal dengan kuliner belutnya yang menjadi ciri khas makanan oleh-oleh dari Nggodean. Belut goreng yang rasanya gurih dan enak. Dan yang kelima adalah keberadaan makam Mbah Jembrak. Ada yang unik melihat pembangunan Pasar Nggodean ini ya teman-teman ya. Bangunan-bangunan pasar yang lama sudah dirobohkan dan dibersihkan seluruhnya, namun ternyata masih ada satu bangunan kecil yang masih dibiarkan berdiri. Konon dulu pada saat pembangunan Pasar Nggodean, makam ini sudah coba dipindahkan tetapi tidak berhasil. Akhirnya dibuatkan cungkup tersendiri. Bangunan makam Mbah Jembrak ini merupakan makam yang cukup keramat dari Kyai Jembrak dan Nyai Jembrak. Lokasi makam Mbah Jembrak berada di dekat pintu utama pasar dari selatan. Rencananya nanti ketika pembangunan Pasar Nggodean yang baru sudah jadi, maka makam Mbah Jembrak ini akan dibuat lebih baik lagi ya teman-teman ya, dan dilestarikan sebagai makam keramat di komplek Pasar Nggodean yang baru ini.
Kita lihat progres pembangunan Pasar Nggodean ini sampai dengan awal tahun 2024 ini. Kalau kita lihat untuk pekerjaan struktur seperti pondasi, kolom, balok, lantai, ram yang menggunakan beton bertulang sudah selesai dikerjakan, dan saat ini juga sudah mengerjakan pekerjaan atap seperti rangka dari baja dan juga penutup atap dari genting metal. Kira-kira itu ya teman-teman ya, penelusuran saya di sekitar Nggodean melihat calon ikon baru yang ada di wilayah barat kota Yogyakarta, yang diharapkan nanti pada bulan Mei pembangunan Pasar Nggodean ini sudah selesai dan segera dapat difungsikan kembali. Besok kalau Pasar Nggodean ini sudah jadi, mari teman-teman kita coba melihat langsung ke Pasar Nggodean. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan jika ada masukan-masukan silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Terima kasih.